Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang medan skalar dan medan vektor. Ini masih berkaitan dengan bab kalkulus vektor. Jika pada video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana vektor dinyatakan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kali ini kita akan lihat ya, apa itu medan skalar dan apa itu medan vektor. Nah, medan skalar atau medan vektor ini sebenarnya terkait dengan fungsi skalar dan fungsi vektor. Jadi, fungsi ya, itu kan relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau seandainya variabel bebasnya adalah besaran-besaran skalar, maka fungsinya disebut dengan fungsi skalar. Jadi ada fungsi skalar ya. Ini variabel atau peubah ya. Variabel bebasnya adalah besaran skalar ya. Kemudian ada fungsi vektor. Nah, fungsi vektor adalah fungsi yang variabel atau peubah. Bebasnya adalah besaran vektor ya. Nah, fungsi skalar kemudian disebut juga dengan medan skalar ya. Dan fungsi vektor disebut juga dengan medan vektor. Beberapa contoh fungsi skalar ataupun fungsi vektor ya. Kita lihat misalnya kita punya dua titik dalam sistem koordinat kartesian misalnya ya. Jadi kalau kita punya sistem koordinat kartesian, kemudian ada titik dalam sistem koordinat ini misalnya ada titik, di sini ada titik A X0, Y0, Z0. Dan ada titik lain di sini misalnya ya. Titik B X, Y, Z. Nah, misalnya kita ingin tahu jarak ya. Bagaimana jarak dari titik A ini ke sini ya. Misalnya jaraknya kita nyatakan dengan D ya. Maka ingat dalam konsep jarak bahwa D ya, adalah akar dari X min X0 kuadrat ditambah dengan Y min Y0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa
jarak ini D itu kan berubah menurut rumusan ini ya. Jadi variabel bebas adalah X, Y, Z. Dengan kata bahwa ini D ini merupakan fungsi dari X, Y, Z. Ya, ini kita tuliskan jadi akar X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat ditambah dengan Z min Z0 kuadrat. Ya, jadi jarak ini sebagai fungsi X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini besaran skalar. Ya. Jadi X, Y, Z itu besaran skalar. Jadi, dalam hal ini X, Y, Z besaran skalar. Ya. Karena itu berarti D atau Fx, Y, Z ini merupakan medan atau fungsi skalar ya, fungsi atau medan skalar. Oke. Jadi jarak, contoh ini sebagai contoh ya, bahwa jarak antara dua titik terhadap titik acuan tertentu ya, itu akan berubah bergantung pada variabel X, Y, Z, bergantung pada titik-titik di sekitar titik acuan ya, titik X0, Y0, Z0. Oke, itu contoh fungsi skalar atau medan skalar ya. Kemudian contoh kedua, misalnya kita punya dalam fisika ya, dalam sains fisika, kalau ada dua buah partikel misalnya, ya. Ini jarak antar pusat masanya misalnya ini. Massa dari partikel pertama misalnya M, massa dari partikel kedua adalah M. Misalnya yang ini, ya, ini berada pada posisi terhadap titik acuan misalnya. Kalau kita punya titik acuan, ini kita bisa nyatakan oleh sebuah vektor ya. Ini adalah titik asal 0,0,0 misalnya. Kemudian adalah vektor R1, ini adalah vektor R2, kemudian kita punya vektor yang satu lagi, misalnya ya, dari sini ya. Nah, ini misalnya adalah vektor R ya. Nah, antar partikel bermassa sesuai dengan hukum Newton tentang gravitasi, itu kan akan terjadi gaya tarik gravitasi. Jadi kalau ini sebagai apa namanya sumbernya, misalnya sumber gravitasinya, maka benda yang bermassa M ini akan mendapat gaya gravitasi, dan arah dari gaya gravitasi itu akan menuju ke
atau tarik-menarik. Jadi kalau terhadap sumber M ini, benda M ini akan mendapatkan gaya gravitasi yang arahnya ke kiri. Nah, sini ya. Jadi dia akan mendapat gaya gravitasi sebesar F. Nah, kalau kemudian vektor satuan dalam arah R ini adalah kita nyatakan dengan R. Ini vektor satuan R. Menurut Newton bahwa gaya gravitasi ini besarnya adalah F sama dengan negatif G dikalikan dengan M dikalikan dengan M dibagi dengan R kuadrat dalam arah vektor satuan R ya. Jadi berlawanan dengan arah vektor satuan R sini ya. Kalau vektor satuan R sini maka gaya pada M ini akan berlawanan ke sini. Di mana G adalah konstanta gravitasi kan ya. Nah, dari sini ya, bagaimana menyatakan besar R ini? Nah, kalau R1, misal R1 itu kan vektor posisi ya. Misalkan posisi ini adalah X1, Y1, Z1. Sementara R2 misalnya, R2 adalah letak titik yang sebarang. Jadi M ini boleh sebarang di sekitar M ini. Misalnya kita jadikan sebagai X, Y, Z. Maka dari gambar di sini kita bisa dapatkan bahwa R itu kan tidak lain apa? Coba, R1 ditambah dengan R sama dengan R2 kan ya? Berarti R ini adalah R2 dikurangi dengan R1. Dan berarti apa ini? Berarti sama saja dengan, ini kita kurangi aja, X dikurangi dengan X dikurangi dengan X1, Y dikurangi dengan Y1 kan ya, ingat pengurangan vektor ya, tinggal kurangkan masing-masing komponennya, Z dikurangi dengan Z1. Dan besarnya, nah, dan kita bisa dapatkan bahwa R kuadrat, atau R ya, besarnya kan modulusnya kan ya, R gitu, itu kan akar dari vektor ya, ingat ya, jadi berarti X dikurangi dengan X1 kuadrat, dikuadratkan dalam kurung dulu ya, dikuadratkan tambah Y min Y1 dikuadratkan tambah Z min Z1 dikuadratkan. Atau kalau ingin dalam ungkapan kuadrat seperti di sini, ini kan muncul bentuk kuadrat ya. Maka R kuadrat berarti R kuadrat akarnya tinggal dihilangkan ya. Berarti X dikurangi dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y min Y1 kuadrat ditambah dengan Z min Z1 kuadrat. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke ungkapan F ini, ya, maka sebenarnya bisa kita lihat langsung dari sini bahwa R ini sendiri itu merupakan fungsi dari X, Y, dan Z. Kemudian ya, maka F ini juga nanti akan merupakan fungsi dari X, Y, dan Z. Namun di sini ada vektor satuan nih ya. Ingat bahwa vektor satuan kalau kita ubah R aksen R topinya ya. Jadi vektor satuan R ini itu kan sama dengan vektor R dibagi dengan besar R. Nah, tadi vektor R-nya kan tidak lain apa? X min X0, Y min Y0, Z min Z0 dibagi dengan R-nya adalah akar X min X0 kuadrat tambah
Y min Y0 kuadrat tambah Z min Z0 dikuadratkan. Sorry, ini. Nah, gini ya, kuadrat. Atau boleh kita tuliskan dalam ungkapan yang ini kan berarti ini kan ungkapan vektor ya, dalam ungkapan yang sederhana. Jadi boleh kita tuliskan gini, jadi X min X0 dalam arah I kan ya, ditambah dengan Y min Y0 dalam arah J, ditambah Z min Z0 dalam arah K, gitu kan ya. Dibagi akar X min X0 kuadrat ditambah dengan Y min Y0 kuadrat ditambah dengan Z min Z0 dikuadratkan. Oke, maka kalau kemudian kita masukkan ke rumus F ini, berarti minus G dikali M, nah saya tulis sekarang begini, tadi kan begini ya, R dibagi dengan R kuadrat. Berarti bisa kita tulis menjadi minus G, M, Oke, ini R topinya adalah ini kan ya, dikalikan dengan R kuadrat. Nah, tadi R kuadrat kan tidak lain isi dari akar ini kan ya. Jadi X min X0 kuadrat kan ya. Berarti kalau begitu ini bisa kita tulis satu saja begini dulu ya. Jadi kalau ini nih R dibagi R topi dibagi dengan R kuadrat, berarti yang ini akar ini itu kita tinggal kalikan dengan ini ya. Berarti ini menjadi ungkapannya adalah X min X0 I ditambah dengan Y min Y0 J ditambah dengan Z min Z0 K, itu kan ya, dibagi berarti ini kalau dikalikan dengan R ini, jadi R akar R atau R pangkat 3/2, makanya kita bisa tuliskan jadi dalam kurung ini X min X0 kuadrat ditambah dengan Y min Y0 kuadrat ditambah dengan Z min Z0 dikuadratkan dipangkatkan dengan 3/2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa F ini ternyata merupakan apa? Merupakan fungsi dari X, Y, Z. Fungsi dari X, Y, Z ya. Ini kita tulis ini F merupakan fungsi dari X, Y, Z. Namun di sini melibatkan apa? Melibatkan vektor. Karena ini ada vektor, ini kan ini vektornya. Nah, itu maka F, X, Y, Z ini merupakan medan vektor atau fungsi vektor ya, medan vektor. Jadi gaya gravitasi di setiap titik di sekitar sebuah sumber massa ya, itu merupakan medan vektor. Ya mungkin kalian pernah belajar dalam fisika ya di sekolah menengah, yakni tentang medan gravitasi, kemudian medan listrik maupun medan magnet. Itu adalah medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet itu merupakan fungsi-fungsi vektor atau medan-medan vektor. Ya, karena
nilainya ya atau fungsi tersebut bergantung pada besaran-besaran vektor. Oke, itu contoh medan vektor dan medan skalar ya. Fungsi vektor ya, seperti halnya juga fungsi skalar, akan punya turunan ya. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah mendefinisikan turunan dari suatu fungsi ya atau fungsi skalar ya dengan definisi limit ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih turunan dari medan vektor atau dari fungsi vektor ya. Sebetulnya serupa saja dengan pendefinisian turunan dari fungsi skalar atau fungsi secara umum ya. Wah, ingat kalau kita punya misalnya kita punya misal fungsi vektor R sebagai fungsi T secara umum lah ya, sebagai fungsi T ya. Maka turunan dari R terhadap T itu adalah limit di mana delta T menuju 0 dari delta R per delta T ya. Delta R per delta T. Nah, yang dimaksud dengan delta R itu, jadi kalau misalnya kita punya, kembali kita punya vektor, misalkan ini ada vektor R, ya. Kita bisa ini punya vektor R pada suatu waktu T, gitu ya. Lalu kemudian dalam waktu R T plus delta T misalnya, menjadi ke sini ya. Ini adalah vektor R T plus delta T. Maka kita akan punya perubahannya ini ya, ini perubahannya. Ini adalah perubahan vektornya dalam selang delta T ya. Nah, ini kita sebut misalnya ini yang disebut dengan delta R. Jadi dari grafik kita bisa lihat atau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa delta R itu adalah apa, tidak lain R T plus delta T dikurangi dengan RT ya. Ini sama dengan limit delta T menuju 0 dari R T plus delta T dikurangi dengan RT dibagi dengan delta T. Nah, seperti halnya pada turunan fungsi skalar ya, maka dalam notasi Leibniz ini juga bisa diungkapkan ya, bahwa R aksen T itu sama aja dengan dr dt. Inilah turunan ya. Oke, ini definisinya, jadi serupa saja definisinya ya. Kemudian kalau kita punya misalkan R-nya ya, R itu adalah R sebagai fungsi T misalnya. Itu adalah posisi pada ini xt, yt, zt misalnya. Maka
turunannya ya, R aksennya atau DR DT-nya, maka tinggal turunkan dari masing-masing ini saja ya. Jadi berarti vektornya akan berupa vektor dx dt komponennya ya, kemudian dy dt dan dz dt. Jadi ketika kita punya sebuah vektor ya, fungsi vektor, kemudian kita dapatkan turunannya, maka turunannya sama saja dengan turunan dari masing-masing komponennya sendiri ya. Ingat, ini kan tidak lain kalau dituliskan dalam bentuk yang ini ada apa nih? I dx dt ditambah dengan J dy dt ditambah dengan K dz dt ya. Ini sekedar mengingatkan saja ya. Jadi boleh dituliskan begini, boleh dituliskan dalam ungkapan yang ini ya. Tinggal pilih saja salah satunya. Ya. Nah, terkait dengan turunan dari fungsi vektor ini sebenarnya aturannya sama saja dengan aturan pencarian turunan ya. Kita kenal ada hasil kali, hasil bagi, kemudian ada aturan rantai gitu ya. Jadi serupa saja ya. Nah, ini seandainya R-nya merupakan fungsi satu perubahan sebagai fungsi T ya. Nah, kalau misalnya R-nya sebagai fungsi atau fungsi vektornya ya sebagai fungsi dari dua atau lebih variabel ya. Misalkan kita punya R sebagai fungsi dari misalkan variabel T1, T2 maupun T3 misalnya, 3 variabel. Maka kita bisa dapatkan R ini akan punya turunan terhadap variabel T1, punya juga turunan terhadap variabel T2, dan juga punya turunan terhadap variabel T3. Dan turunan tersebut disebut dengan turunan parsial, gitu kan ya. Kita akan punya turunan parsial, ya. Ya, ini apa? Kita akan punya pertama do R, do T. Kita punya ini, do T1. Kita juga akan punya do R, do T2, ya. Dan juga kita akan punya do R, do T3. Ya. Oke, jadi ketika R sebagai fungsi 3 variabel, ya maka kita akan punya turunan parsial masing-masing terhadap variabel tersebut. Ya, oke. Ini turunan pertamanya ya. Nah, kalau turunan keduanya kita bisa punya juga nanti ya. Dan ini do R, do T1 ini secara umum akan merupakan fungsi dari T1, T2 dan T3 ya. Demikian pula do R, do T2 dan do R, do T3. Ya. Jadi aturannya sama saja dengan pencarian turunan untuk turunan parsial. Ya. Kita lihat contoh soalnya ya, bisa kita lihat contoh 1. Akan diketahui R itu adalah A cos T, B sin T, C dengan A, B, C konstanta. Akan tentukan R aksen T.
ini tinggal kita dapatkan, turunkan masing-masing saja di komponennya ya. Jadi R aksen atau boleh DR DT ya. Berarti turunan kos adalah apa? Min sin kan ya. Berarti ini min A sin. Ini juga turunkan. Turunan sin adalah kos. Berarti ini B cos T. Dan turunan dari konstanta adalah 0. Oke, ya, jadi kita tinggal turunkan seperti ini, mudah saja ya. Ya, ini berarti contoh yang ketiga ya, berarti di video ini, contoh ketiga. Kemudian contoh yang keempat. Misalnya kita punya, diketahui R sebagai fungsi T1 dan T2. Itu adalah A sin T1 I ditambah B cos T1 ditambah T2K ya. Nah, yang ditanyakan misalnya tentukan semua turunan parsial orde keduanya ya. Orde kedua fungsi tersebut. Oke, misalnya ya kita turunkan dulu. Ini kan R sebagai fungsi dari T1 dan T2. Jadi nanti dia akan punya pertama turunan parsial terhadap T1 dan punya turunan parsial terhadap T2. Jadi kita lihat dulu pertama turunan do R do T1. Artinya kita ini turunkan saja terhadap T1 ya. Yang merupakan fungsi T1 adalah ini, sin T1, B cos T1 ya. A-nya konstanta ya. Jadi A, B konstanta ya. A, B konstan. Berarti ya ini turunan dari sini adalah apa? Cos ya. Jadi berarti A cos T1. A cos T1 I ditambah, nah turun dari cos adalah min sin, berarti jadi minus B ya. Minus B sin T1C. Nah, T2 terhadap T1 ini kan variabel bebas ya. Jadi ketika diturunkan terhadap T1, maka variabel T2 dianggap konstanta. Karena itu maka turunan dari T2K ini sama dengan 0. Ya, jadi ini 0. Oke, jadi turunan yang ini adalah berarti ini. A cos T1I plus B min B sin T1C. Nah, dari sini kita bisa dapatkan karena secara umum bahwa turunan ini juga akan merupakan fungsi dari T1 dan T2. Maka kita akan punya do R akan punya do 2R, turunan keduanya ya. Do T1 kuadrat atau mungkin saya
ini dulu, apa namanya? Jadi kita akan punya do T1 dari do R do T1, dan kita juga akan punya do T2 dari do R do T1. Nah, yang ini berarti apa? Ya kita turunkan ini terhadap T1. Nah, ini kembali turunan cos. Cos turunannya adalah min sin. Berarti ini min A sin T1, I turunan sin adalah cos, berarti min ya. B cos T1C. Nah, kalau diturunkan terhadap T2, ini kan T1 dianggap konstan. Maka berarti ini turunannya apa? Oh, ya. Ini turunan kedua ya, yang bisa kita tulis do 2R do T1 kuadrat. Ini do 2R do T2 do T1. Nah, kita juga bisa punya do R do T2, nah, turunan parsial pertamanya. Ya. Kita turunkan terhadap T2. Kalau kita turunkan terhadap T2, ini berarti kan konstanta nih. Maka ini turunannya 0, ini juga 0, dan ini turunannya apa? 1. Turun dari T2 ya, terhadap T2, 1. Berarti tinggal K gitu. Atau 1K. Ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan pertama do R do T1 dari do R do T2, ini turunan keduanya ya, parsial kedua berarti. Ini kan jadi do 2 R do T1 do T2. Turun dari konstanta pasti 0 kan ya. Demikian pula do T dari do T2 ya. Dari do R do T2 berarti berapa? Ini juga konstanta ya. Oke ya. Jadi ini turunan keduanya ya. Jadi turunan kedua. Semua turunan keduanya jadi ada 4 ya. Jadi ini berarti ini nomor 3 lah ya. Ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi ada 4. Dan untuk mendapatkan turunan parsial keduanya ya tetap harus tahu dulu turunan parsial pertamanya masing-masing ya. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.